Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman kelas 12 IPA dan IPS, siswa SMA Negeri 1 Subang, Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Langsung to the point aja ya. Di sini Ibu akan menjelaskan, mensosialisasikan mengenai dunia perkuliahan nih terlebih dahulu. Ibu kan di kelas 12 itu akan difokuskan mengenai karir kalian nih. Apakah nanti setelah lulus kalian itu akan melanjutkan kuliah kah atau kerja kah? Nah, pembahasan tentang kerja juga akan Ibu sampaikan, akan Ibu sharing-sharing juga, dan mengenai lowongan pekerjaan jika ada juga akan Ibu sharekan. Tapi nanti ya kalau misalnya nanti pas kalian mendekati mau lulus itu tentang yang kerja. Nah, sekarang difokuskan mengenai pembahasan perkuliahan dulu karena kalian kan ini statusnya masih kelas 12 nih. Jadi belum belum mendekati apa ya, belum mendekati kerja gitu. Jadi nanti dulu ya kalau pembahasan kerja. Oke, nah macam-macam pertama nih. Materi yang pertama itu macam-macam perguruan tinggi. Nah, kalau macam-macam perguruan tinggi mungkin kalian bisa baca-baca di materi yang udah pernah Ibu sharekan. Mungkin untuk mengingatnya Ibu jelaskan lagi secara garis besarnya. Macam-macam perguruan tinggi itu ada 5. Yang pertama ada universitas, lalu ada institut, ada sekolah tinggi, ada politeknik, dan juga akademi. Perbedaannya kalian bisa baca-baca aja di materi yang sudah pernah Ibu sharekan di grup. Yang pembahasan yang kedua nih, yang paling bikin kalian bingung mungkin ya. Nah, jalur masuk kuliah nih, jalur masuk kuliah. Pertama kita bahas yang PTN dulu. Apa sih PTN itu? PTN itu adalah perguruan tinggi negeri atau kampus negeri. Nah, kira-kira apa aja sih jalur masuknya? Yang pertama itu ada SNMPTN, yang kedua ada SBMPTN, yang terakhir ada jalur mandiri. Kita bahas yang pertama dulu, SNMPTN. Nah, kalau SNMPTN itu singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, perbedaan dari ketiga jalur masuk ini apa aja sih? Nah, kalau SNMPTN itu adalah seleksi berdasarkan nilai raport kalian. Jadi kalian nggak usah ikut tes tulis ya. Cukup kalian mendaftar aja ke guru BK. Biasanya tiap tahunnya itu pendaftarannya di sekitar bulan Februari, Januari akhir atau Februari semester depan. Berarti masih 5 bulanan lagi lah. Nah, buat kalian, buat teman-teman di sini yang mau daftar jalur SNMPTN, mau kuliah ke negeri, kampus negeri mana aja sih yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Ibu kasih tahu salah satunya mungkin yang sangat familiar di telinga kalian. Salah satunya itu ada UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, ada UNJ, Universitas Negeri Jakarta, ada Unsil, ini yang terdekat kita ya. Ada Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, ada kampus yang baru-baru jadi negeri, ada Unsika, Universitas Singapura Bangsa Karawang, itu di Karawang ya. Terus ada UIN Bandung, ada IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ada UIN Jakarta, ada UNES Semarang, Universitas Negeri Semarang, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini mau daftar ke kampus-kampus tersebut, bisa lewat jalur SNMPTN, itu dilihat dari nilai kalian gitu. Kalau bisa dari semester 1 sampai semester 5 nilai kalian itu meningkat. Jadi grafiknya itu meningkat. Tadinya misalnya gini, terus gini, 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 gini. Pokoknya semakin naik gitu. Uh, atau stabil, nilai kaliannya itu stabil. Syukur-syukur kalau meningkat ya. Nah, uh, nah pendaftaran SNMPTN ini tidak dipungut biaya apapun, jadi gratis. Kalian cukup mendaftar ke guru BK saja. Uh, Terus tapi sebelum daftar SNMPTN itu kalian harus punya akun LTMPT terlebih dahulu. LTMPT ya. Nah, bikin akun LTMPT itu nanti kalau tahun kemarin itu
sekitar bulan Desember. Jadi nanti akan Ibu infokan lagi pas pendaftaran LTMPT-nya sudah dibuka ya. Nanti beberapa 3 bulan lagi lah, 2 bulan lebih. Registrasi akun LTMPT itu gampang sekali. Kalian cukup login ke linknya, terus isi biodata, terus gunakan email kalian yang aktif ya, yang aktif. Syukur-syukur kalau misalnya email kalian itu bisa lanjut dipakai pas kalian ketika kalian kuliah nanti gitu biar nggak gonta-ganti. Oke, terus jalur masuk yang kedua, jalur masuk yang kedua itu ada SBMPTN. Nah, SBMPTN itu singkatan dari seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, SBM bedanya apa sih SNM dengan SBM? Nah, kalau SNM itu eh, yang dilihat berdasarkan nilai rapat kalian, kalau SBM itu kalian mengikuti tes tulis, ujian tes tulis ya. Jadi kalau misalnya biasanya nih ya, orang-orang yang kan pendaftaran ke negeri itu dibukanya bertahap. Pendaftaran yang dibuka pertama kali itu jalur SNMPTN kisaran bulan Januari akhir atau awal Februari. Nah, itu kan diselenggarakan seluruh Indonesia ya. Nah, nanti dari seluruh pendaftar itu akan diambil, kalau tahun lalu itu hanya 20%-nya. Tahun ini alhamdulillah ada 4 orang yang lolos dari sekolah kita tercinta. Mudah-mudahan di angkatan kalian juga banyak yang lolos. Amin. Nah, terus setelah setelah jalur masuk SNMPTN ini berlalu, beberapa bulan kemudian di bulan April Mei itu dibuka pendaftaran SBMPTN, tes tulis. Nah, biasanya nih ya, orang-orang yang mendaftar ke tes SBMPTN ini sebagian besarnya mereka adalah orang-orang yang tidak lolos di jalur SNMPTN. Jadi kalian jangan takut kalau misalnya jangan hopeless dulu gitu, jangan jangan pesimis dulu kalau kalian nggak lolos SNMPTN karena masih ada 2 jalur lagi kalau kalian ingin kuliah ke negeri. Gitu. Nah, SBMPTN itu adalah tes tulis ya, seleksi bersama. Jadi seleksi yang diselenggarakan seluruh Indonesia melalui jalur tes tulis. Jadi nanti kalian mengisi soal-soal. Nah, ada sosum, ada saintek. Mungkin kalau sosum itu lebih difokuskan ke apa ya ilmu sosial, kalau saintek ya ilmu sains gitu atau kalau di SMA-nya IPA dan IPS gitulah. Nah, ada yang bertanya, Bu, bisa nggak sih kalau misalnya pas SMA-nya aku tuh jurusan IPA, tapi kuliahnya mau ngambil yang sosum. Misalnya contohnya kalian itu pas SMA jurusannya IPA, kuliahnya mau ngambil jurusan akuntansi. Oh, bisa banget. Tapi ingat, tidak semua jurusan bisa lintas jurusan. Maksudnya lintas jurusan itu tadinya jurusan IPA, pas kuliahnya jurusan IPS. Atau tadinya pas SMA-nya jurusan IPS, pas kuliahnya mau ngambil jurusan IPA. Beberapa jurusan memang bisa ya lintas jurusan, tapi tidak semua. Jadi kalian harus dilihat lagi kalau misalnya kalian mau ngincer jurusan apa di kampus mana. Nah, kira-kira di kampus tersebut, di jurusan tersebut itu bisa nggak lintas jurusan gitu. Terus apalagi nih tes tes tulis ya masih tentang tes tulis. Nah, sebelum kalian mendaftar tes SBMPTN, kalian itu harus mengikuti yang namanya tes UTBK. UTBK ini ujian tulis berbasis komputer. Jadi daftarnya melalui jalur SBMPTN, tapi ujiannya itu dinamakan dengan UTBK ya, yang tadi ujian tulis berbasis komputer. Biasanya ini kan UTBK ini udah diadakan selama 2 tahun ke belakang, 2018, 2019, 2020 ya, dua lulusan tahun ke belakang. Nah, ketika kalian mau daftar tes UTBK juga
harus bikin akun LTMPT. Jadi kalau misalnya kalian udah bikin akun LTMPT, kalian itu bisa buat daftar tes SNMPTN dan tes SBMPTN, UTBK SBMPTN. Nah, ada pertanyaan katanya, Bu, tes UTBK ini gratis apa berbayar nggak sih gitu. Nah, kalau misalnya kalian pelamar beasiswa KIPK atau Kartu Indonesia Pintar, K-nya itu kuliah, KIPK, atau dulunya itu disebut dengan istilah bidik misi, beasiswa ya. Nah, kalau misalnya kalian sebagai pelamar beasiswa KIPK, berarti kalian tidak usah membayar uang pendaftaran tes tulis. Kalau nggak salah, tahun lalu tuh berapa ya, 150.000 atau 200.000 gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian tidak sebagai pelamar beasiswa, berarti kalian harus membayar uang pendaftarannya. Nah, apa aja sih Bu persyaratan KIPK? Nanti akan Ibu jelaskan nanti ya. Ini pembahasan yang SBMPTN dulu. Nah, oke. Biasanya SBMPTN itu kan tes UTBK-nya itu kisaran bulan April ya. Nah, kalau misalnya nanti kalian ikut ujian, dapat nilai berapa gitu. Nah, nilai tersebut itu bisa kalian gunakan untuk daftar tes SBMPTN kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi, Bu, tes tulisnya itu diselenggarakan di daerah mana aja sih? Nah, berhubung ini kalian berada di provinsi Jawa Barat ya, sekitar Jawa Barat, berarti kalian bisa memilih lokasinya itu di sekitar sini, di sekitar Jawa Barat. Titik panlok ya, panlok itu panitia lokasi atau tempat tes tulisnya itu ada di Bandung, ada di Tasikmalaya, ada di bukan Cirebon, Unsika, Karawang, ada di Karawang, ada di Bogor, ada di Jakarta gitu. Nah, kalian bisa memilih sendiri, tapi cepet-cepetan gitu. Misalnya pas hari pertama sampai ketiga pendaftaran UTBK dibuka, biasanya ya 2 tahun ke belakang itu kan pada ngincir di Tasik nih, karena Tasik kan itu paling dekat dengan daerah Subang. Nah, biasanya itu kuotanya penuh, jadi kalian cepet-cepetan lah. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya di Tasik udah penuh, kalian bisa ikut yang di Karawang atau yang di Bandung. Kalian janjian aja gitu. Barangkali ada yang lokasinya sama, ya barengan aja gitu berangkatnya. Oke itu. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada tes mandiri ya. Nah kalau misalnya nih, ini ada alternatif jalur terakhir kalau misalnya kalian tetap pengen kuliah ke negeri. Misalnya kalian nggak lolos di jalur SNMPTN, kalian nggak lolos juga di jalur SBMPTN, ada satu jalur lagi nih yang bisa kalian ikutin, yaitu jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu sama ya, jalur tulis, kalian itu mengikuti tes tulis yang diselenggarakan oleh kampus masing-masing. Bedanya apa sih Bu dengan SBMPTN? Nah, kalau SBMPTN itu seleksi bersama, artinya seleksi dari seluruh Indonesia tuh ikut jalur-jalur ini gitu. Jadi ini tuh seleksi nasional ya. Sedangkan kalau jalur mandiri itu, jalur tes tulis yang diselenggarakan oleh kampusnya masing-masing. Jadi tidak diselenggarakan secara nasional. Dan biasanya ya uangnya juga, uang bayaran kuliahnya juga beda-beda gitu. Uang kuliahnya juga beda gitu antara jalur masuk SBMPTN dengan jalur masuk yang mandiri gitu. Tapi biasanya yang nggak beda jauh lah. Terus itu tadi pembahasan mengenai jalur masuk ke kampus negeri yang umum ya. Terus selanjutnya ada lagi PTKIN. Kalau tadi kan PTN umum, perguruan tinggi negeri yang umum ya, kayak UPI, UNJ, Unsil, Unsika, UIN, UNES, UGM dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada PTKIN. PTKIN itu adalah perguruan tinggi keislaman negeri. Nah, ini buat teman-teman yang mau daftar jalur
daftar kuliah ke kampus Islam negeri, contohnya ada UIN Bandung, UIN Jakarta, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, kalian ini jalur masuknya itu ada SPAN PTKIN, ada UMPTKIN, dan ada mandiri, ujian mandiri, jalur mandiri. Nah, bedanya apa sih Bu, jalur yang ini, ujian yang ini dengan yang tadi, yang SNMPTN kayak gitu. Nah, ini sebenarnya sama ya, SPAN PTKIN itu sama dengan SNMPTN. Jadi SPAN PTKIN itu seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keislaman negeri. Jadi PAN-PTKIN itu istilah keislamannya dari jalur masuk SNMPTN. Jadi ini dilihat berdasarkan nilai rapot kalian. Terus yang keduanya ada UMPTKIN, ujian mandiri perguruan tinggi keislaman negeri. Ini setara dengan SBMPTN. Jadi kalian ikut tes tulis yang diselenggarakan. Terus yang ketiga juga ada ujian mandiri. Nah, mandiri di sini beda ya UMPTKIN dengan mandiri. Kalau UMPTKIN itu tes tulis secara nasional. Kalau misalnya jalur mandiri yaitu yang diselenggarakan oleh kampus UIN atau IAIN-nya gitu. Kayak gitu. Penjelasannya sih kurang lebih sama ya. Terus selanjutnya swasta nih. Nah, kalau misalnya teman-teman mau daftar kuliahnya ke swasta, itu ada beberapa jalur masuk. Yang pertama ada reguler. Reguler ini biasa ya, jalur biasa buat teman-teman yang ikut tes tulis biasa gitu. Yang keduanya juga ada jalur prestasi akademik. Nah, kalau prestasi akademik itu dilihat berdasarkan prestasi atau nilai rapot kalian selama kalian di SMA gitu. Terus mungkin kalau misalnya bisa nambah nilai plus, kalau kalian punya piagam atau sertifikat kejuaraan lomba apa, yang tingkat ini ya minimal kabupaten. Kabupaten provinsi, nasional, internasional gitu yang hanya bisa dipakai. Kalau tingkat kecamatan atau tingkat desa itu biasanya nggak bisa digunakan. Gitu. Terus ini pembahasan paling inti mungkin yang paling dinanti-nanti oleh teman-teman kelas 12 yaitu pembahasan tentang beasiswa. Pembahasan tentang beasiswa KIPK ya, KIP kuliah, KIP kuliah. Atau yang dulunya dikenal dengan istilah bidik misi, beasiswa bidik misi. Nah, ingat ya guys, kalau beasiswa KIPK ini bukan jalur masuk, tapi ini apa ya, permohonan beasiswa gitu. Jalur masuknya kalian bisa ikut jalur masuk apapun, bisa SPAN PTKIN, bisa SNMPTN, bisa SBMPTN, mandiri atau SPAN PTKIN, UM atau mandiri. Dan beasiswa apa namanya beasiswa KIPK juga sekarang tuh udah banyak di kampus-kampus swasta juga, termasuk di daerah yang dekat dengan kita ya, ada Uniku, ada Unisa, STKIP dan lain-lain, itu juga udah ada beasiswa bidik misi atau KIPK-nya. Tapi yang perlu kalian ingat, kuota kuota beasiswa di kampus negeri dan swasta itu lebih banyak di kampus negeri. Itulah salah satu alasan mungkin kenapa orang-orang banyak yang lebih mengincar kuliah di negeri gitu. Karena yaitu kuota beasiswanya juga lebih banyak dibandingkan di kampus swasta. Gitu. Tapi saran dari Ibu ya, buat cadangan, barangkali kalian nggak keterima di kampus negeri, nggak ada salahnya lah kalian juga daftar ke kampus swasta gitu. Maksudnya tuh barangkali kalian di negerinya itu nggak lolos, ya di swastanya lolos ya kalian bisa tetap kuliah gitu di tahun yang sama ketika kalian lulus nanti gitu. Namanya hidup kan ya harus punya cadangan gitu. Ibu juga sama dulu ketika daftar ke negeri, ibu juga daftar ke swasta gitu ya kan barangkali nggak lolos di negeri, tapi ada punya cadangan lah. Terus nih pembahasan KIPK ya, KIPK. Nah beasiswa
KIPK atau beasiswa bidik misi ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah untuk anak-anak seluruh Indonesia. Persyaratannya apa aja sih? Nah, persyaratannya mungkin buat teman-teman eh, siswa SMA sederajat yang mempunyai nilai akademiknya baik ya. Baik di sini bukan berarti buat mereka-mereka yang juara umum saja atau yang juara 1, 2, 3 satu sekolah aja, enggak. Tapi yang penting nilai akademiknya baik gitu, enggak jelek ya, yang pasti di atas KKM gitu. Syukur-syukur kalau misalnya baik sekali. Gitu. Nah, intinya siapapun bisa mendaftar KIP kuliah asalkan kalian ya memiliki nilai prestasi akademiknya baik, terus penghasilan orang tua kalian kalau digabungkan itu maksimal 4 juta. Maksudnya gini, misalnya ayah kalian bekerja penghasilannya 1 juta, terus ibu kalian juga bekerja penghasilannya 500.000. Nah kalau digabungin kan 1.500.000 itu kan masih di bawah 4 juta ya, berarti kalian berhak mendaftarkan KIP kuliah. Tapi kalau misalnya orang tua ayah kalian penghasilannya 3 juta, terus ibu kalian 2 juta, berarti kan kalau digabungkan 5 juta. Nah, kalian nggak berhak mendaftarkan KIPK, beasiswa KIPK, karena kan maksimal pokoknya satu kesatuan penghasilan orang tua kalian itu harus 4 juta. Lebih dari 4 juta nggak bisa. Terus dilihat dari pengalaman tahun ini ya, yang lulus tahun ini, kalau bisa kalian mungkin teman-teman di sini ada yang punya KIP, KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu bisa nanti kalian gunakan ketika mendaftarkan beasiswa KIPK. Tapi buat teman-teman yang belum punya juga, Ibu mohon dengan sangat minta tolong ke pihak desa ya, ke pihak desa kalian gimana caranya biar kalian itu terdaftar di di apa sih di BDT ya. Pokoknya mengajukan aja supaya kalian bisa dapat kartu Indonesia Pintar. Biasanya katanya ya dalam 1 tahun itu periode pembuatan KIP itu di bulan Maret dan Oktober. Ini kan udah bulan September ya, udah pertengahan September. Nah, kalian punya waktu 2 sampai 3 minggu lagi untuk mengajukan ke desa untuk pembuatan KIPK. Nah, ada juga yang bilang, Bu, kan jadinya lama ya kalau KIPK. Emang lama, berbulan-bulan. Justru karena lama, ini kan mau kalian gunakan pas nanti awal tahun depan ya, di bulan Februarian, Januari, Februari. Jadi, makanya dari sekarang, dari akhir tahun ini, bulan Oktober ini, kalian mengajukan segeralah ke desa, minta bantuan gimana caranya biar kalian bisa dapat KIPK gitu. Terus apalagi ya? Dan gini, nanti tuh pas kalian daftar KIPK, pengisian formulirnya itu ada data diri kalian, terus ada juga keadaan ekonomi kalian kayak gimana, terus jumlah tanggungan orang tua. Nah, jumlah tanggungan orang tua ini misalnya gini, kalian itu punya adik, punya kakak, punya ibu ya. Nah, jumlah tanggungan itu orang yang dibiayai oleh ayah kalian itu berapa orang? Nah, misalnya kalian 4 bersaudara, kalian anak ketiga. Nah, kakak kalian ini udah nikah. Nah, kalau yang udah nikah itu udah nggak termasuk jumlah tanggungan ayah kalian lagi, karena itu kan udah ditanggung oleh suaminya atau dia sebagai suami menanggung istrinya gitu. Jadi udah bukan tanggungan orang tua kalian lagi. Nah, jumlah tanggungan itu orang-orang yang belum anak-anaknya yang belum menikah dan termasuk istrinya. Gitu. Berarti kan uh, ibunya kalian terus adik atau kakak kalian yang belum menikah. Gitu. Terus ada juga prestasi akademik, kejuaraan mungkin ya, sejumlah apa sih ini kayak kalau misalnya kalian punya piagam atau sertifikat kejuaraan tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional, kalian bisa nanti diupload di laman KIPK-nya ya. Terus ada lagi
ini foto keluarga. Nah, buat nanti kalian selfie nih. Selfie kalian, terus orang tua kalian dan adik kakak kalian gitu. Terus nanti juga akan ada foto rumah kalian di bagian depan rumah kayak gimana, di bagian dalam rumah kayak gimana. Nanti lebih lengkapnya Ibu jelaskan di video selanjutnya lagi ya. Mungkin secara garis besarnya udah Ibu jelaskan kurang lebihnya tadi ya untuk materi kali ini. Ibu cukupkan sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa komen di akun YouTube ini atau bisa di grup yang info kuliah dan kerja kelas 12 ya. Jangan japri, please, karena Ibu tuh suka slow respon gitu kalau misalnya lihat chat. Bukan ke kalian aja, ke teman-teman atau ke pihak keluarga juga suka slow respon ya. Banget. Kecuali kalau misalnya kalian lagi urgent banget, Bu, saya mendesak nih, pengen konsultasi tentang ini. Nah, kalian bisa langsung telepon aja. Tapi lebih serunya sih di grup aja ya, biar pas Ibu kasih jawaban tuh teman-teman yang lain juga tahu gitu. Nah, oke, pembahasan kali ini cukup sekian. Nanti akan Ibu deskripsikan, jelaskan lagi lebih detailnya mengenai hal-hal lainnya terkait perkuliahan di video selanjutnya. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.